Satya Wira, Jala Dharma. Hidup yang dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Sultan Syahrir. Hai Sobat Kolonamil, bersama saya Serda Paula dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolonamil News Weekly. Panglima Kolonamil Laksda TNI Yudiarto Krisna Utomo didampingi Nyonya Irna Krisna Utomo menghadiri acara pelepasan jemaah haji reguler TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2024 di Auditorium Den Mama Besal Cilangkap, Jakarta Timur. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dihadiri oleh 36 calon haji prajurit TNI Angkatan Laut dan keluarganya dari Kloter 56 Jakarta. Kasal menekankan pentingnya menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyukan, menjaga kesehatan dan mematuhi syarat serta rukun haji. Asisten Potensi Maritim Pangkolinamil Kolonel Laut Pelaut Teguh Ima Wibowo memimpin upacara bendera di lapangan Yunosilo Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam amanatnya, Aspotmar menekankan komitmen prajurit dan PNS Kolinamil dalam menjunjung tinggi perintah kedinasan, disiplin, dedikasi, dan loyalitas, serta memberikan penekanan tentang peningkatan keimanan, ketakwaan, harmoni kerja, keamanan, dan keselamatan, serta kompetensi. Kepala Dinas Administrasi Personil Kolonamil Kolonel Laut Khusus Khairul Anam membuka secara resmi latihan dinas dalam mesin pendingin AC di ruang rapat Disminpers Kolonamil. LDD ini diikuti peserta dari masing-masing satker di Kolonamil dengan materi yang diberikan mencakup kelistrikan, media pendingin, pengetahuan mesin pendingin, sistem kontrol, cara kerja, dan perawatan mesin pendingin. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan agar peserta dapat memperbaiki kerusakan ringan dan melakukan pemeliharaan agar AC awet dalam pemakaian. KRI Banjarmasin 592 di bawah pimpinan Kolonel Laut Pelaut Yohanes Cahyono tiba di Dermaga Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara setelah melaksanakan tahapan pull-out dari pengamanan VVIP Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 tahun 2024. Proses debarkasi dilakukan dengan aman dan lancar sesuai dengan prosedur keamanan yang ditetapkan. Dengan demikian, KRI Banjarmasin 592 telah menyelesaikan rangkaian pelayarannya dalam mendukung PAM KTT WWF tahun 2024. Lomba Juang dalam rangka menyambut HUT ke-63 Kolonamil telah sukses digelar di Mako Kolonamil. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh prajurit Kolonamil dan PNS Kolonamil juga 151. Turut ambil bagian dalam mengikuti berbagai lomba yang menantang fisik dan mental. Lomba yang digelar selama 3 hari dari 28 Mei sampai dengan 31 Mei 2024 ini diawali dengan lari, renang, bongkar pasang senjata, hingga pertanyaan seputar Kolonamil. Lomba dayung perahu karet, sprint salon rubberboat dilanjutkan dengan lomba bola voli net tertutup kain. Para supporter yang hadir memberikan dukungan dengan yel-yel dan atribut yang unik, semakin menambah semaraknya acara. Lomba futsal dengan aturan khusus seperti kiper menggunakan kain sarung dan larangan memegang bola dengan tangan, semakin menambah keseruan pertandingan. Pada hari terakhir pertandingan, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yudiarto Krisna Utomo beserta pejabat Kolonamil menggelar eksebisi Fun Golf Hole in One dengan target di atas air yang memberikan poin di dermaga Beaching Plate Mako Kolinamil, Jakarta Utara. Pang Kolonamil menekankan nilai kebersamaan dan kegembiraan di atas kemenangan dalam kompetisi. Acara ini sangatlah menyenangkan dan dapat mempererat hubungan antar pejabat, prajurit, dan PNS Kolonamil serta mendapat apresiasi tinggi dari Panglima Kolonamil. Asisten Operasi Pangkolinamil Kolonel Laut Pelaut Awang Bawono mewakili Panglima Kolinamil Laksda TNI Yudiarto Krisna Utomo menghadiri HUT ke-74 Satang Air KRY di Mako Satang Air, Jakarta Utara. Acara dipimpin oleh Kapuspek Angkatan Darat Majen TNI Ahmad Budi Handoyo dengan tema Prajurit Satang Air Kalaka Rata Yuda Pelaut Aktif Angkatan Darat Profesional dan Integritas. Satang Air memiliki tugas pokok mendukung TNI Angkatan Darat dalam memindahkan pasukan dan material ke daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah NKRI melalui 3 jalur operasi. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yudiarto Krisna Utomo menghadiri rapat evaluasi dan anggaran kerja unit atau Renaku 1 UO TNI Angkatan Laut tahun 2024 di Jakarta Utara. Rapat tersebut dibuka oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya merumuskan rencana kerja dan anggaran keuangan TNI Angkatan Laut untuk mendukung pengembangan dan modernisasi Angkatan Laut. Dalam rencana tahun 2025, Kasal menekankan pentingnya penyesuaian dengan anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mewujudkan Angkatan Laut yang modern dan berdaya gentar wawasan serta berproyeksi global.
Asisten Potensi Maritim Pangkolin Amil Kolonel Laut Pelaut Teguh Imam Wibowo mewakili Pangkolin Amil Lavsda TNI Hudiarto Krisna Utomo menghadiri undangan dalam acara Rapat Pimpinan Kota 4 tahun 2024 Kamar Dagang dan Industri Jakarta Utara pengurusan masa bakti 2020 sampai dengan 2025 bertempat di Green Lake Ballroom Tan Lake Hotel Sunter Jakarta Utara. Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan mewakili Wali Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Bapak Wawan Budi Rohman dengan tujuan yang diusung adalah meraih peluang UMKM Jakarta Utara dalam bisnis global. Dalam rangka pembinaan dan peningkatkan profesionalisme prajurit, Komando Lintas Laut Militer menggelar latihan fungsional di Gedung Laut Natuna Mako Kolin Amil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Latihan ini dibuka oleh Aspotmar Pangkolin Amil Kolonel Laut Pelaut Teguh Imam Wibowo dengan materi termasuk karya bakti, teknik komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, analisa potensi maritim, dan pengolahan data maritim. Tidak hanya berupa materi, namun juga praktek lapangan yang dilaksanakan di Dermaga Pelabuhan Penumpang Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara. Tujuan lat fungsi ini adalah disiapkan dalam rangka menyiapkan SDM potensi maritim Kolin Amil sebagai pembina potensi Anglanas guna pertahanan dan keamanan negara di laut. Prajurit KRI Banjarmasin 592 melaksanakan bakti sosial di Anjungan, Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian lingkungan dan upaya meningkatkan kekeluargaan. Komandan KRI Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Yohanes Cahyono turut memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat. Acara berlangsung dengan penuh sukacita termasuk pemberian cindramata, merayakan ulang tahun prajurit dan pelepasan prajurit yang akan berdinas di tempat yang baru. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, KRI Teluk Palu 523 dari jajaran Kolin Amil 151 Jakarta sandar di Dermaga Lantamal 14 Sorong. Setelah melaksanakan debarkasi, Komandan KRI Teluk Palu 523 Letkol Laut Pelaut Ardian Wijarnako beserta seluruh anggota melaksanakan olahraga bersama di Mako Yonif 762 Wirayuda Sakti, Sorong, Papua Barat. Hal ini terlihat saat seluruh prajurit KRI Teluk Palu 523 dan prajurit Yonif 762 VYS mengadakan pertandingan persahabatan sepak bola dan bola voli untuk turut serta menyemarakan HUT Kolin Amil ke-63. Jajaran Satuan Lintas Laut Militer 2 Surabaya menggelar kegiatan latihan dan praktek penanggulangan kebakaran bertempat di Gedung Laut Banda dan Lapangan Mako 162. Latihan ini merupakan salah satu program latihan operasi Matra Laut 162 TB2 tahun anggaran 2024 dengan materi mengenai pengetahuan dasar penyebab kebakaran, penanggulangan kebakaran kecil menggunakan apar busa dan CO2, dilanjutkan pelaksanaan latihan kering yang dipimpin langsung oleh Kasat Herkan Mayor Laut Teknik Rujono selaku pelatih serta dihadiri PCS Pasop 162 Mayor Laut Pelaut Subektiansah selaku Palaklat dan diikuti sebanyak 100 personil 162. Prajurit Satuan Lintas Laut Militer 3 menggelar tes kesegaran jasmani di Mako 163 Makassar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga kesiapan dan mengukur kemampuan fisik prajurit. Dalam tes yang meliputi berbagai aktivitas, Komandan 163 Kolonel Laut Pelaut Nur Rahmat Ibrahim menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan kesiapan operasional para prajurit TNI Angkatan Laut, termasuk yang akan menjalani pendidikan atau penugasan khusus. Komando Lintas Laut Militer menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Mako Kolin Amil, Jakarta Utara, dipimpin oleh Kepala Staf Kolin Amil Laksma TNI Muhammad Riza. Upacara ini dihadiri oleh seluruh prajurit dan PNS Kolin Amil. Tema peringatan tahun ini adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dalam amanatnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang terus diperjuangkan dalam setiap aspek kehidupan. Kepala Staf Kolin Amil mengajak semua untuk merawat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kemajuan Indonesia. Baik Sobat Kolin Amil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Serda Paula beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolin Amil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jala Dharma.